Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia dan mereka. Melihat kamu sekarang seperti apa ya? Apakah kamu berubah atau seperti apa? Penilaian, pandangan, dan lain sebagainya ya. Pokoknya dia melihat kamu seperti apa lah, dia dan mereka ya. Which is itu orang-orang. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ini deh, kalian bayangin orang-orang siapa aja yang kalian mau tahu penilaian mereka tentang kamu deh. Ya, silakan. Udah, ini tuh di pagi hari, masih pagi banget dan I had coffee. Biar semangat guys. Aku nggak yoga dulu karena aku pengen bikin video, kejar setoran video aku masih dikit bulan ini. Oke, itu aja, kita mulai. Dia dan mereka melihat kamu sekarang. Ini biasanya yang nyimak video kayak gini tuh biasanya kalian yang single dan jomblo terus udah males mikirin cinta. Jadi kita bahas video tentang apa sih, tentang perkembangan diri ya kan, tentang penilaian seseorang, penilaian mereka. Dia dan mereka melihat kamu sekarang. Ada orang-orang, ini pas banget ya sama temanya, kan melihat kamu sekarang. Ini kayak kalian tuh kayak dipantau atau dilihat sama seseorang, atau sama dia ya atau sama dia nih, seseorang yang kamu pengen tahu. Katanya ya kamu terlihat lebih cuek saat ini. Terlihat ada yang melihat kamu menjaga jarak dari dia. Terlihat kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu nggak terlalu mementingkan soal kehidupan cinta, soal hubungannya sama dia. Ini ada seseorang sih yang kayak punya perasaan, tapi melihat kamu kenapa nggak peduli, kenapa cuek banget saat ini, lebih fokus ke diri sendiri atau lebih fokus sama diri sendiri gitu ya. Beberapa hal ada yang bilang kamu tuh udah gak mau komunikasi lagi sama dia. Kelihatan kayak kamu sakit hati, patah hati atau kecewa. Itu yang menyebabkan kamu kayak diam atau gak mau komunikasi sama orang ini. Di sini ada energi third party. Jadi mungkin ada yang mendatangkan pihak ketiga atau orang ketiga, dan itu yang bikin kamu terluka atau kecewa di sini. Dan ngerasa kamu tuh ngejudge dia juga sebenarnya dari hubungan yang kacau balau ini. Kamu sikapnya sedingin itu saat ini katanya. Ya, dan kamu juga menjaga jarak. Ada seseorang yang merasa kehilangan. Kamu benar-benar kayak sengaja menjaga jarak, menjauh. Tapi ada orang yang gak bisa melepaskan ikatannya dari kamu. Ya, ada mereka malah yang kangen sama kamu nih. Aku udah bilangnya dari kemarin tuh kayak banyak banget energi third party di video aku. Ini lagi-lagi keluar energinya ya. Ada nih mereka tuh yang pengen ketemu kamu. Pengen ketemu kamu katanya nih. Kayak kalian diam-diaman saling nggak bertegur sapa karena di sini ada pihak ketiga. Ada seseorang yang mendatangkan pihak ketiga. Jadi kayak marah atau kesel di sini. Dan merasa kamu tuh sekarang jadi lebih tegas ke dia. Iyalah, ngapain main-main terus? Ya nggak sih, harus tegas memang supaya kita tuh dihargai sama seseorang. Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sebelum orang lain memperlakukan kita. Banyak loh mereka ini yang mau mendekat ke kamu. Saking kamu tuh terlihat kayak mapan, cantik, ganteng, menarik.
secara visual ya, menarik dari luar, entah kamu stabil karir, emosional, finansial. Pokoknya seseorang yang apa ya, kalau dilihat seperti apa sih, seperti berlian atau diamond yang berkelap-kelip gitu ya. Dan mereka tuh jadi tertarik, kayak pengen deket. Ya walaupun yang dilihat sama mereka hal-hal duniawi sih, belum terlihat, atau mereka nggak bisa melihat kamu dari sisi inner beauty atau dalamnya karena kan belum terlalu kenal, jadi mereka melihat dari luar sebenarnya. Kayaknya nih orang-orang ini deh apa, lawan jenis. Tapi ada sisi kamu tuh yang kayak nggak gampang buat membuka diri, nggak gampang buat um, open ke seseorang. Ini mungkin lawan jenis ya yang ngomong. Jadi kamu kayak uh, agak susah sebenarnya buat open. Agak susah buat open. Kamu bener-bener kayak kasih benteng yang tinggi ke mereka nih. Ada juga yang bilang kamu tuh nggak banyak bicara, tapi kamu lebih suka kayak memperhatikan mereka aja, observasi. Mungkin beberapa dari kalian tipenya observes ya, memperhatikan tapi nggak banyak bicara atau nggak mau banyak bicara. Males kali ya, atau mungkin tergantung orangnya sama siapa ya kan. Jadi kayak kalau sama yang kayak gini males, sama yang gitu oke untuk bicara. Ya mungkin tergantung mungkin tergantung sama subjeknya siapa ya, individunya siapa. Mereka bilang kamu tuh lebih fokus sama karir kayaknya untuk saat ini. Dan ya mereka melihat sih dari karir juga kamu banyak yang sudah kamu hasilkan, entah achievement, entah kamu terlihat lebih stabil finansialnya, entah jadi seseorang yang mapan. Mereka melihat seperti itu. Tapi kamu juga sulit untuk membuka apa ya, membuka boundaries ke orang-orang itu karena memang terlihat kamu kayak kasih batasan, terutama kalian yang pernah mengalami trauma dan patah hati yang begitu dalam urusan percintaan. Jadi ada sih yang bilang kamu tuh kayaknya sulit banget buat seseorang masuk ke dunia kamu. Ada mereka yang bilang kamu tuh masih marah atau kecewa atau menyimpan rasa kesal, emosi ke seseorang. Kapan sih kamu maafin aku gitu? Ada yang bilang kayak gitu. Karena orang-orang ini sebenarnya masih pengen komunikasi, berhubungan sama kamu. Kayak mereka ngerasa rugi kalau misalnya nggak deket sama kamu. Kayak you are special mungkin buat mereka ya. Ya kalau orang yang memberi manfaat ya pasti orang-orang tuh nggak mau ya, nggak mau menjauh, nggak mau putus hubungan dan silaturahmi sama kamu. Dia dan mereka melihat kamu seperti apa? Kamu dikelilingi sama orang-orang yang sayang, yang baik sama kamu. Mereka tapi nggak ini sih, nggak heran karena kamu memang orangnya baik ya kan. Dan ya mungkin kamu juga seseorang yang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarga kamu. Beberapa dari kalian tuh besar dan lahir dari keluarga cemara ya. Ada seseorang yang ingin menjalin atau membina ya. Ibaratnya ada seseorang yang ingin menjalin hubungan sama kamu. Jadi pengen hubungannya lebih besar lagi, lebih ditingkatkan, lebih baik lagi sama kamu. Ya mungkin ini lawan jenis kali ya, tapi kamunya nggak susah buat membuka diri ke orang itu. Ada juga seseorang yang berubah karena kamu nih ya. Ada nih mereka tuh yang cari-cari kamu, kayak entah kamu menghilang atau kamu menjauh atau kamu set boundaries ya. Jadi kayak mereka cari-cari kamu, mungkin gak ada kabar ya, atau kamu memang sengaja menjauh dari orang itu. Apakah orang itu toxic? Ya pasti kalau seseorang menjauh atau menghilang pasti ada alasan kan harusnya. Kamu tuh seseorang yang berjiwa maskulin sekalipun kamu feminin atau wanita ya. Jadi kamu tuh seseorang yang strong, tangguh, seperti tidak butuh laki-laki, atau seseorang yang mandiri, seseorang yang punya power. Powerful itu nggak harus yang kayak oh kamu berkuasa nih di lingkungan kamu, sekitar kamu. Nggak juga sebenarnya.
Jadi ibaratnya kamu itu seseorang yang punya power untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa apa aja, kamu bisa ngelakuin apa aja. Kamu bukan seseorang yang lemah. Jadi you have pride juga sih. Orang-orang melihat kamu punya pride, dan pride yang ya memang mereka mengaku itu. Kamu punya pride, punya kelebihan, value juga. Ada seseorang yang mau minta maaf sebenarnya nih, tapi dia nggak banyak bicara, kayak takut sebenarnya. Takut tapi dia ada feeling sama kamu. Jadi ada seseorang yang punya perasaan tapi punya feeling, dan dia pernah melakukan kesalahan sama kamu. Akhirnya kalian nggak komunikasi, diam-diaman. Kayak dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia pengen minta maaf, forgiveness tuh. Ada yang bilang kamu tuh ada yang menjaga ya, kayak punya spirit guides. Ada yang ya punya spirit guides, malaikat penjaga. Kamu tuh bagus dalam komunikasi. Ya, kamu selalu menjaga silaturahmi sama orang lain dan cukup dewasa. Kamu tahu apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Banyak dari kalian itu yang cerdas ya, cerdas dan pintar secara akademik. Orang-orang melihat itu juga. Kamu sibuk sama diri kamu sendiri, sibuk sama pekerjaan, karir kamu. Kayak lebih fokus ke situ. Orang-orang membacanya tuh kayak gitu menilainya. Kamu lebih fokus ke karir saat ini. Nggak mau mementingkan drama-drama dan konflik di luar yang nggak penting, ya kan? Kamu udah tahu mana yang prioritas, mana yang unimportant things yang nggak harus kamu kasih panggung hal-hal yang nggak penting itu, ya. Kamu berjiwa fighter. Kamu mau berjuang, kamu mau berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan kamu juga orangnya mau berproses sih katanya. Apa ya ibaratnya, kamu suka berproses, nggak suka sesuatu yang instan. Ibaratnya kamu tahu untuk mendapatkan sesuatu itu perlu proses, dan nanti juga bakalan ada hasilnya, ada achievementnya. Beberapa dari kalian itu punya banyak keinginan, dan ada yang melihat kayak, ini kamu mau jadi apa sih? Bukan mereka berpikir nggak jelas masa depan kamu, tapi lebih kayak kamu banyak maunya. Jadi orang-orang tuh kayak menilai kamu banyak maunya, dan kamu sebenarnya maunya tuh apa sekarang gitu. Atau beberapa dari kalian punya ini deh kayaknya, punya pekerjaan lebih dari satu bidang, atau ada yang fokus sama beberapa karir atau pekerjaannya. Tuh ada orang-orang yang mantau kamu. Ini yang kebanyakan yang mantau emang lagi menjauh atau jaraknya jauh sama kamu. Kamu tuh cuek aja sama diri kamu sendiri. Ada yang melihat kamu tuh udah happy karena sering pergi jalan-jalan atau traveling. Nah orang ini nih kayak mantau kamu dari jauh, ya, memantau. Dan ada yang bilang kamu tuh keras kepala dan tegas gitu. Jadi kalau udah mengambil keputusan benar-benar yang kayak sulit diubah sama seseorang. Nih kartunya sama lagi yang tadi ya. Tapi banyak ya orang yang melihat kayak kamu tuh galak, jutek, atau menyeramkan. Tapi sebenarnya hadirnya kamu di dalam hidup mereka tuh membawa penuh warna. Kamu tuh selalu memberikan sentuhan-sentuhan yang orang lain tuh gak dapetin dari seseorang. Ibaratnya gini, kamu ada orang-orang yang merasa punya keterikatan emosional sama kamu. Kamu memberikan sesuatu hal yang orang lain tuh gak bisa kasih ke mereka gitu. Bisa apa aja sih, bisa bantuan, materi, atau tenaga, perhatian. Nah kamu tuh kayak gitu, ibaratnya dari luar kamu tuh terlihat strong, galak, menyeramkan, tapi hati kamu tuh Hello Kitty katanya. Ya, ada orang-orang yang ingin memperbaiki hubungan sama kamu, saking mereka ngelihat kayak ini hubungan gak bisa diperbaiki lagi nih. Kamu tuh kayak bener-bener udah go away, udah move on, atau gak peduli sama hubungan kamu sama dia. Nah orang ini ingin memperbaiki sebenarnya, nggak pengen menjauh dari kamu. Atau banyak mereka yang ngerasa mereka yang buat berantakan hubungan ini ya. Tapi akhirnya mereka sendiri yang ingin memperbaiki. Tapi karena ada jarak, mungkin juga kamu memberikan jarak,
mereka tuh kayak jadi sedih, jadi kayak bingung harus gimana ya. Kamu juga nggak bisa dikontak, nggak bisa dihubungi, kamu juga udah membatasi diri dari mereka. Ya, ada yang ngerasa kamu tuh sensitif banget atau ya baperan banget karena mereka ngerasa kok kamu bisa sakit hati dan sekecewa itu sama mereka. Istilahnya apa ya, kok kamu lama banget nih marah sama mereka, lama banget nggak ngobrol, nggak komunikasi, lama banget kayak diam-diaman kamu sama mereka. Jadi mereka pengen memperbaiki tapi kayak susah karena kamu tuh mendiamkan mereka. Jadi mereka ngerasa kamu tuh sensitif banget, baperan banget, susah banget kalau udah marah gitu katanya. Enak aja ya bilang sensitif gitu-gitu ya, padahal mereka yang nggak bisa menilai diri mereka sendiri gimana toksik dan negatifnya mereka ya udah melukai kamu. Itu sama aja kayak orang-orang play victim ya, mereka yang menyakiti membuat seseorang terluka, tapi mereka juga yang kayak menilai seenaknya tanpa mereka sadari apa yang udah mereka lakukan, ya kan? Dia dan mereka melihat kamu, iya, kamu entah gimana nih kayak jadi lebih happy, lebih positif, lebih baik ketika kamu memberi batasan buat orang-orang yang toksik. Ini kelihatan banget kamu memang bener-bener seseorang yang kayak menjaga jarak atau defensif, memberi batasan ya, atau melindungi diri kamu sendiri. Kamu terlihat seseorang yang protect diri kamu sendiri. Jadi ya itu, jadi kayak kamu meminimalisir orang toksik dan negatif, akhirnya kamu ya jadi lebih bahagia kelihatannya, termasuk mereka ya yang toksik dan negatif itu. Tapi ada yang bilang kamu tuh sekarang rajin olahraga, lebih sehat, lebih memperhatikan diri kamu, kesehatan fisik, mental, atau diri kamu. Jadi terlihat kamu benar-benar jadi positif, lebih strong, dan lebih happy katanya. Ada orang-orang yang bilang kamu tuh kayak sekarang ya nggak mudah buat apa ya, ini sesuatu tentang keuangan sih atau finansial. Jadi kamu nggak mudah misalnya dideketin, nggak mudah buat dipinjamin uang, nggak mudah buat dimintain uang kayak gitu-gitu. Pokoknya ini berhubungan sama keuangan. Kayak mereka tuh mungkin dulu ngerasa kayak kamu suka bantu mereka ya soal materi, uang, tapi sekarang kayak udah sulit. Mungkin ya orang-orang itu ini kali ya, orang-orang yang toxic dan negatif juga. Jadi sebenarnya bukan masalah keuangannya, lebih ke kayak kamu nggak mau aja gitu ada mereka masuk ke dunia kamu lagi, karena mungkin terlalu rumit ya, terlalu kelihatan kayak memanfaatkan kamu. Dia dan mereka melihat kamu tuh seseorang yang melakukan apa-apa sendiri, mau susah senang ya lakukan apa-apa sendiri. Sekalipun kamu lagi dalam masalah yang benar-benar sulit, tapi kamu tetap berusaha baik-baik aja, berusaha menyelesaikan masalah itu sendiri juga. Patah hati, sakit hati, kamu juga pernah mengalami. Nah, ada yang bilang karena patah hati, sakit hati, atau kamu terluka, jadi komunikasi kamu sama orang-orang itu kayak nggak jelas. Ya, itu yang bilang kamu kayak tadi sensitif dan baperan, orang-orang itu. Dia dan mereka melihat kamu sekarang. Iya, ini sama nih lagi. Kamu kenapa belum bisa maafin mereka? Ini sebenarnya ada orang-orang loh yang nungguin kayak kamu maafkan mereka. Apa yang udah mereka buat ke kamu ya? Kamu tuh ini kayak jadi trauma atau kapok ya deket sama mereka. Mungkin kalian pernah memberikan sebuah kesempatan kali ya, tapi ternyata nggak berubah. Jadi kamu udah males sebenarnya berkaitan sama orang ini, males berhubungan dan terkoneksi lagi. Ada orang-orang yang sulit melupakan kamu nih. Mereka kayak pengen melakukan sesuatu, tapi kayak mereka takut ada penolakan dan rejection dari kamu. Karena mereka merasa kamu tuh sekarang sulit buat dideketin, kayak lebih tegas, lebih menakutkan ya. Ini banyak orang-orang yang mau mendekati, menghampiri kamu, tapi kayak terlihat kamu tuh sulit digapai, sulit dimiliki. Ada yang pengen komunikasi intens, jadi mereka sering caper-caper, cari perhatian, posting sesuatu, tapi kamu tidak apa ya, tapi mereka ngerasa ya nggak kenotis sama kamu. Ya.
Ada yang pengen menyerah, ini mungkin lawan jenis ya, pengen menyerah mendekati kamu, pengen menyerah dalam sebuah hubungan, tapi sulit nih buat melupakan kamu gitu aja. Mereka kayak masih tertarik atau mereka masih pengen kepo ke kamu. Dan ada orang-orang yang sedih atau cemburu ketika kamu itu menjauh dari mereka, ketika kamu nggak peduli, berarti kamu tuh ada seseorang yang baru yang kamu perhatikan. Mereka tahu banget kamu care dan seperhatian itu. Ketika kalian menjauh, ya mereka jadi kayak cemburu. Seandainya kamu deket sama yang lain, seandainya kamu jadi beralih memperhatikan orang lain. Ya, istilahnya mereka nggak mau kehilangan kamu atau nggak mau kehilangan perhatian kamu. Ada yang bilang kamu lebih cantik, lebih menarik, lebih ganteng karena kamu apa ya, secara visual tuh menarik katanya. Ya, lebih memperhatikan diri kamu juga, merawat diri. Apapun aktivitas yang kamu lakuin itu katanya lebih positif, lebih baik. Dia dan mereka melihat kamu sekarang. Tuh, ada seseorang kan yang kayak ingin mendekat. Dari mendekat itu dia pengen kayak pengen merasakan hal-hal yang dulu pernah kalian lalui. Contoh gini, dulu mungkin kamu dekat sama seseorang dan dia tuh kayak pengen I want to feel that way again, kayak pengen dekat lagi sama kamu atau pengen merasakan hal-hal yang kamu sama dia dulu rasakan, entah apa itu yang dia rasakan, tapi kayak ya pengen lagi gitu loh, kayak dulu lagi atau merasakan kedekatan kalian seperti dulu. I want to feel that way again, ya. Dan ada yang bilang kayak waktunya tuh nggak tepat buat kamu sama dia. Nggak tahu sih nih waktunya nggak tepat tuh apa, tapi kayak the timing just wasn't right for us katanya. Entah dia pengen komunikasi, pengen deket, atau dulu kalian deket tapi dia ngerasa ini waktunya nggak tepat deh. Mungkin kalau kalian ketemu sebelumnya atau sekarang atau kalian udah lebih baik, ya mungkin hubungan kalian baik-baik aja ya. Dan ada seseorang yang ngerasa udah melakukan hal-hal yang menurut dia tuh udah kelewatan banget ke kamu. Ya wajar kalau kamu marah atau kecewa sama dia. I know that I crossed the line with you ya. Katanya tuh. Dia udah melakukan hal-hal yang udah keterlaluan lah mungkin. Dan itu membuat kamu sakit hati atau sedih. Ini kebanyakan kayaknya orang-orang yang udah membuat kamu terluka dan kamu marah atau benci banget sama orang ini. Ya. Nah, dia ngerasain banget kalau kamu tuh, ini nih kan kayak awal-awal yang tadi aku bilang, dia ngerasain banget kalau kamu tuh kayak menjauh, menjaga jarak, memberi batasan, kayak ya menurut dia itu adalah kamu yang, menurut dia itu adalah hal-hal kayak kamu meninggalkan dia. I feel you leaving me behind, kayak kamu pergi ninggalin dia atau udah gak mau lagi berurusan sama dia. Yang tadi sih yang aku bilang kayak kamu pernah memberikan kesempatan ke orang ini tapi kayak kamu dikecewakan, jadi ya udahlah kamu udah bodo amat sama orang ini. Dia pengen kamu tuh ngerasain, dia seandainya dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan. I want to tell you how I feel. Seandainya kamu tuh tahu, seandainya kamu tuh bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya seandainya dia tuh bisa ngomong apa yang dia rasakan tentang kamu, tentang keadaan dia saat ini juga. I hide behind material things. Mungkin ya ada seseorang kayak ngerasa insecure, aku liatnya. Insecure, dia merasa kamu lebih dari dia. Jadi kayak sebenarnya dia ngerasa mungkin ya dari sisi material things kamu tuh lebih dari dia, tapi dia tetap kayak mau deket sama kamu dan dia nggak melihat atau memperhatikan rasa insecure-nya. Dia nggak ngelihat kalau kamu tuh lebih dari dia. Tapi ibaratnya apa ya, pas dia deket sama kamu itu dia bener-bener tulus dan itu perasaannya dia. Jadi dia nggak menunjukkan rasa insecure-nya. Jadi dia menyembunyikan rasa insecure-nya itu dari kamu. Yang sebenarnya dia tuh merasa insecure dan dia merasa kamu tuh lebih dari dia. Dia dan mereka melihat kamu sekarang. Kamu itu banyak perkembangan ya di dalam diri kamu. Tapi mereka melihat kamu tuh jadi seseorang yang lebih feminin ya. Seandainya kamu feminin, kamu lebih feminin. Jadi kayak kamu lebih cute, lebih manis. Entah dia lihat kamu berbicara jadi kayak kamu lebih baik. Pokoknya ada something sweet di dalam diri kamu yang mereka lihat sekarang. Kalau kamu maskulin ya mungkin kamu
jadi lebih lembut dalam artian mungkin gak kasar, jadi lebih baik, jadi lebih soft gitu. Ngerti kan maksudnya? Dan ada seseorang yang kayak ingin memberikan sesuatu ke kamu, kayak sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, kayak mereka ngerasa kamu tuh layak untuk mendapatkan itu. Kamu layak untuk mendapatkan sebuah kebaikan, kamu layak mendapatkan kamu layak mendapatkan sebuah treat yang baik, sebuah treat yang bikin kamu happy ya. Tapi ada yang bilang nih, kamu tuh kayak sekarang ya, kenapa sih, kayak ada yang bilang kamu lebih kurus. Nggak tahu nih, kurusnya dalam artian entah ya, mereka ngerasa kamu nggak memperhatikan diri kamu, nggak memperhatikan pola makan atau apa. Ya. Ada yang bertanya kayak, kamu nggak mau memperbaiki komunikasi di antara kita? Kenapa sih kamu kayak membentengi diri, atau kenapa kamu memberikan hambatan, dan hambatan-hambatan itu yang sebenarnya kamu yang memberikan, bukan orang ini, ngerti kan? Misalnya kamu nggak mau komunikasi, kamu kasih jarak, dan dia ngerasa kamu yang memberikan hambatan dan jarak, kesulitan-kesulitan di dalam hubungan ini. Kayak yang tadi aku bilang sih, seharusnya orang itu tuh kayak introspeksi ya. Kalau kalian memberikan batasan, berarti kan ada sesuatu. Tapi mereka kayak mungkin ya victim dan menyalahkan kamu. Iya nih, kamu kayak udah menyerah, give up sama mereka. Dan ada yang ngerasa ya mungkin kamu masih punya feeling ke mereka, tapi kenapa kamu tuh menyerah sama hubungan ini. Tapi ada yang bilang tuh kamu kayak jadi lebih makmur. Aku nggak ngerti nih, mungkin itu kali ya yang tadi kayak lebih makmur, kelihatan lebih mapan, mungkin terlihat kayak karir kamu bagus, lebih baik, atau banyak hal yang berhasil atau tercapai yang kamu lakukan. Dan kamu tuh kayak seseorang yang mati rasa, kayak sulit buat digoyahkan hati perasaannya saat ini. Mereka caper, mereka deketin kamu, atau mereka melakukan sesuatu lah, entah flirting atau apa, tapi kamu nggak berkutik sedikit pun. Kalau aku lihat ya, kalian tuh kebanyakan orang-orang yang udah belajar dari pengalaman, jadi kayak nggak mau jatuh ke lubang yang sama lagi. It's like stupid people, ya kan sebenarnya. Jadi kalian belajar dari pengalaman, dan ya udah tahu seandainya nanti dibaikin lagi, mereka akan seperti itu lagi. Mereka nggak berubah, akan melelahkan juga buat kamu, menguras energi kamu doang. Itu kan bagus, berarti ya kalian lebih smart sekarang, lebih memfilter siapa aja orang yang boleh masuk ke dunia kamu ya. Karena memang hal-hal yang negatif, nggak baik dan menyedihkan itu kan kadang berasalnya dari orang lain. Hidup kita udah lurus, tapi ada aja orang-orang yang aneh, yang akhirnya hidup kita jadi aneh, ikutan kacau, chaos, itu ya karena orang lain ya. Jadi lebih diperhatikan lagi siapa aja orang yang boleh masuk ke dunia kamu, siapa aja orang yang boleh berbagi energi ke kamu ya. Oke, itu aja. Thank you for watching. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku ada yes or no question di sini. Kalian siapin pertanyaan apa, terserah, pertanyaannya boleh heavy atau receh-receh question. Ini aku sambil shuffle. Mungkin ada yang baru subscribe atau viewers baru. Kalian siapin pertanyaannya, satu pertanyaan aja. Nanti aku jawab yes or no. Oke, aku tunggu, bisa di pause dulu untuk pikirin pertanyaannya apa. Aku pengen apa ya tanyanya ya. Apa ya? Oke, udah. Jawabannya adalah yes. Oke, semoga itu sesuatu yang bikin kalian happy. I hope so. Yeah. Thank you again for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.